dan selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabar adik-adik di rumah? Semuanya sehat? Puji Tuhan. Ya, kita bersyukur adik-adik bahwa hari ini adalah hari kedua kita untuk mengikuti kegiatan SAL. Oke, sebelum lanjut, Miss mau bertanya, apa judul SAL kita untuk tahun ini? Coba siapa yang tahu? Ya, benar sekali. Big. Apa itu big? Apa itu big? Beautiful in God. Ya, puji Tuhan. Ya, adik-adik, kita siapkan hati kita untuk hari ini. Kita akan beribadah kepada Tuhan. Mari siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Kita mau beribadah kepada Tuhan karena kita percaya dimanapun kita berada, Tuhan ada bersama dengan kita. Mari kita semua bangkit berdiri, kita nyanyi satu pujian, Oh Sukacitaku. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah. Oh sukacitaku, oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, dengan Tuhan kehidupanku. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, dengan Tuhan kehidupanku. Adik-adik, kita akan berdoa. Mari semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini karena kebaikan Tuhan bagi kami. Hari ini hari kedua kami untuk mengikuti kegiatan SAL. Oleh karena itu Bapa, kami serahkan seluruh kegiatan kami hari ini dan kami juga akan beribadah kepadamu. Berkatilah ibadah kami dari awal sampai selesainya. Tolong kami agar sungguh-sungguh untuk beribadah kepadamu. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Karena kita percaya
firman Tuhan yang akan selalu menguatkan kita. Kita nyanyi satu pujian, firman Tuhan ku dengar. Lose senang sekali boleh melayani adik-adik lewat online pagi ini. Lose percaya adik-adik tetap semangat dan tetap sehat. Pagi ini Lose ajak adik-adik tenang dan Lose mau berdoa sebelum Lose bercerita. Ayo kita doa yuk. Tuhan Yesus, ajar kami tentang keindahan-Mu. Pagi ini kami mau mendengar suara-Mu berbicara. Tolong kami untuk tenang, tolong kami untuk mengerti, tolong Lose Linda supaya bisa menceritakan dengan jelas. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayo adik-adik, siapa kenal gambar yang Lose keluarkan lewat tayangan ini? Ayo, siapa kenal? Siapa yang kenal ya? Pasti adik-adik ada yang sudah tahu. Iya, Lisa Blackpink. Pasti banyak yang sudah kenal dia. Pasti adik-adik sepakat kalau dia cantik ya. Cantik, kenapa? Kita lihat kulitnya cantik, tampangnya, wajahnya cantik. Dia cantik, tubuhnya cantik. Wow, pasti semua sepakat kalau Lisa Blackpink cantik. Berikut, Lause mau kasih keluar lagi foto yang lain. Siapa yang kenal ini? Ayo di rumah, coba lihat siapa. Iya, pasti semua. Pasti adik-adik kenal Jin BTS. Waduh, pasti adik-adik kenal. Semua sepakat kalau dia tampan. Ya, Lause lihat juga dia tampan. Karena apa? Tampangnya keren, rambutnya keren. Waduh, dia tampan. Adik-adik, pagi ini Lause mau kita mendengar sebuah cerita tentang seorang pribadi yang indah sekali, yang tampan, yang dengan tema Beautiful Savior. Wah, siapa yang sudah ngerti apa artinya Beautiful Savior? Ayo, siapa yang ngerti? Sudah, Lause yakin sudah ada yang mulai jawab di rumah. Ya, Beautiful Savior artinya keindahan juru selamat, keindahan sang juru selamat. Benar adik-adik. Pasti ada yang mulai pikir, siapa ya Beautiful Savior itu? Siapa ya? Ya betul,
Dia adalah Kristus, dia adalah Yesus. Yesus adalah juru selamat. Benar. Tapi lo butuh kita mau melihat keindahan Sang Juru Selamat kita, bukan lewat foto-foto, bukan lewat majalah, bukan lewat gambar, bukan, tapi lewat buku kesayangan Lose ini. Ini buku kesayangan Lose. Mengapa buku ini Lose sangat suka sekali? Karena karena buku ini dipakai oleh Allah untuk berbicara pada manusia, juga berbicara pada Lose. Dan Lose mau pagi ini Allah mau berbicara pada adik-adik. Oleh karena itu Lose harap semua tenang, semua mau mendengar apa yang Allah mau katakan tentang a beautiful Savior, keindahan Tuhan kita. Kalau lo tanya tadi, BTS itu, Jin BTS itu tampan, ya benar. Terus si Jin Blackpink, Lisa Blackpink itu cantik, ya benar. Semuanya karena apa? Karena kita lihat dari tubuhnya, dari fisiknya, benar bukan? Iya, karena kita lihat dari fotonya, wow, dia cantik, dia tampan. Jika kita puji-puji dia, kita ceritakan pada orang lain, dia tampan, dia cantik. Tapi kali ini kita mau belajar dari Alkitab tentang beautiful Savior. Alkitab mencatat tentang keindahan Yesus. Alkitab mencatat tentang keindahan Juru Selamat kita. Bagaimana ya Alkitab kasih tahu? Ayo, Lose ajak. Dari mana ya? Keindahan Yesus bagaimana ya? Keindahan Juru Selamat kita bagaimana ya? Coba, Yesaya 53 ayat 2 bilang begini. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Wah, Alkitab tidak memuji Yesus, tidak mengatakan keindahan atau ketampanan Yesus lewat fisiknya. Tidak mengatakan lewat badannya, tidak. Alkitab tidak memuji keindahan Yesus, keindahan Juru Selamat kita lewat fisiknya. Tapi dari mana ya? Lose masih mau ajak kita baca lagi buku kesayangan ini. Lose buka di mana ya? Ya, di 2 Korintus 4 ayatnya yang keempat. Apa di situ dikatakan? Yaitu orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Maksudnya apa ya Lose? Maksudnya apa? Ini Lose mau jelaskan. Keindahan Yesus, Alkitab mengatakan bukan tentang fisik, bukan. Keindahan Yesus, Alkitab catat adalah apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Waduh, luar biasa. Allah menceritakan terus dari zaman ke zaman tentang keindahan Yesus itu. Tapi iblis tidak mau. Iblis selalu menutup-nutupinya. Iblis tidak mau banyak orang yang tahu dan percaya dan mau menceritakan keindahan Yesus. Iblis berusaha supaya tidak banyak orang yang tahu. Tapi Lose berharap pagi ini adik-adik memuja Yesus. Adik-adik melihat keindahan Yesus, percaya dan menceritakannya. Alkitab katakan, Allah katakan bahwa keindahan Yesus, ketampanan dari Yesus bukan karena fisik, tapi karena apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Yesaya katakan tadi, dia tidak tampan. Benar, karena apa? Waktu Yesus mau berjalan ke kayu salib, waktu itu mukanya sudah hancur-hancur adik-adik. Badannya penuh luka. Waduh, tidak ada yang bisa mengenalnya lagi. Kasihan Yesus. Tapi Yesus melakukannya dengan sabar. Sabar, dicambuk dia diam. Diludahi dia diam. Dia lakukan itu semua untuk apa? Dia lakukan itu semua untuk menggantikan
adik-adik, Lose, semua orang yang berdosa, menggantikan hukuman kita. Dia terima semua itu. Dia disiksa, dia dipukul, dia dicambuk. Sesudah itu dia disalib. Dia menerima hukuman. Yesus dalam hidupnya tidak pernah melakukan dosa, adik-adik. Tidak pernah. Yesus sempurna. Tapi kenapa dia harus dihukum? Itulah keindahannya. Karena dia juru selamat kita. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari ikatan dosa. Tidak ada. Hanya Yesus yang sanggup. Kalau dua orang penyamun yang disalib di samping-sampingnya Yesus, mereka pantas dihukum karena mereka penjahat. Mereka banyak berbuat dosa. Mereka berbuat dosa. Adik-adik tahu kan apa itu dosa? Ayo, ingat apa itu dosa? Dosa adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Allah atau yang bertentangan dengan keinginan Allah. Contohnya apa? Ayo, marah-marah, apalagi membentak mama papa, bentak kakak atau adik. Ayo, apalagi malas buat PR, malas belajar, apalagi banyak. Itu semua dosa. Yesus tidak melakukannya. Tapi dia menanggung dosa kita. Karena yang melakukan dosa adalah Lose, adik-adik, manusia. Dan itulah keindahan Yesus. Dia mengambil hukuman yang harus kita dapat. Hukuman yang berat sekali. Hukuman yang berat sekali. Dia menderita. Dia lakukan itu karena dia sayang. Kalau ada cerita Avenger, mereka bisa menyelamatkan dunia. Tapi adik-adik tahu, itu bohong. Itu tidak nyata. Itu tidak pernah terjadi di dunia. Tapi ini Yesus, dia ada. Itu pernah terjadi. Yesus tinggal di dunia melakukan semuanya. Luar biasa, adik-adik. Itulah keindahan Yesus. Dia lakukan sekali lagi untuk adik-adik, untuk Lose, untuk semua orang. Supaya dosa kita yang banyak itu boleh dibersihkan dengan darahnya. Kita dibebaskan dari ikatan dosa. Kita bebas melakukan kebenaran. Yesus lakukan. Itulah keindahan Yesus. Itulah beautiful Savior. Waduh, luar biasa. Yesus mau kita memuji dia. Yesus mau kita melihat keindahannya. Jadi Yesus, keindahannya bukan karena fisik. Tetapi keindahannya adalah kehidupannya. Dan apa yang dia lakukan di kayu salib. Nah, adik-adik, Alkitab mengatakan, barang siapa percaya Yesus, Yesus tinggal bersama dia. Itu berarti apa? Keindahan Yesus, kalau kita mau percaya dia, ada di dalam kita. Dan Yesus mau, adik-adik kelihatan tampan, adik-adik kelihatan cantik, bukan juga karena fisik, tetapi karena kehidupan yang takut akan Yesus. Yesus semakin kelihatan di dalam hidup kita. Tambah hari kita tambah suka dengan buku kesayangan ini, buku kesayangan Lose ini. Tambah hari tambah suka baca Alkitab. Tambah hari tambah suka doa. Tambah hari tambah mau tahu apa ya yang Yesus mau saya lakukan. Saya mau lakukan. Nah, adik-adik, kalau adik-adik mulai seperti itu, keindahan Yesus, ketampanan Yesus akan mulai kelihatan dalam hidup kita. Dan itulah yang dimaksudkan oleh tema kita, Beautiful Savior. Keindahan Yesus kita agungkan, kita puji, kita ceritakan sehingga banyak orang boleh percaya dan boleh kelihatan dalam diri kita masing-masing. Oke? Ya anak-anak, Lose sekarang mau ajak kalian berdoa. Tetapi ingat ya bahwa tidak ada di dunia ini yang sanggup melakukan sama seperti yang Yesus lakukan. Karena itu Yesus disebut Beautiful Savior. Setuju ya? Tidak ada sekarang. Lose aja. Adik-adik sebutkan. Ikuti apa kata Lose. Tidak ada di dunia ini
yang sanggup melakukan seperti yang Yesus lakukan. Sekali lagi, tidak ada di dunia ini yang sanggup melakukan seperti yang Yesus lakukan. Sudah ya? Pikir terus bahwa tidak ada di dunia ini yang sanggup menyelamatkan kita, yang sanggup melakukan seperti yang Yesus lakukan. Ayo, adik-adik, Los ajak yang mau kita berdoa, yang mau mengundang Yesus tinggal di dalam hati, boleh ikut Los doa. Ya, kita doa yuk. Tuhan Yesus, saya bersyukur dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Saya membutuhkan-Mu, Yesus. Saya orang berdosa. Saya mau tinggal dengan Yesus selama-lamanya. Tuhan Yesus, saya minta Tuhan Yesus tinggal di hati saya. Ampuni saya, Tuhan. Ampuni dosa-dosa saya. Dan tolong saya dengan Roh Kudus untuk tambah hari, tambah sayang Yesus, tambah mencintai firman, tambah suka baca firman dan doa, dan tambah taat pada perintah Yesus. Ini doa saya, Tuhan. Dalam nama Yesus, saya minta ini. Ya Tuhan, saya mau berdoa untuk anak-anak yang di rumah. Kau dengar doa mereka. Mereka meminta Engkau untuk tinggal di dalam hati mereka. Bantulah Bapa anak-anak-Mu ini untuk mengerti Engkau dari hari ke hari. Bantu mereka semakin mencintai-Mu. Bantu mereka untuk mengerti tentang Engkau lewat firman-Mu ini. Tuhan, dengarkan doa mereka. Mereka sekarang ada di rumah, harus belajar dari rumah, itu tidak mudah untuk mereka. Hamba doa, berikanlah anak-anak-Mu ini semangat. Berikan anak-anak-Mu ini kepintaran. Berikan anak-anak-Mu ini kesehatan, Tuhan. Supaya walaupun belajar di rumah, mereka terus maju dalam pelajaran. Hamba doa, berikan mereka hikmat lebih dari yang mereka miliki. Mereka jadi anak yang takut Tuhan, jadi anak yang pintar. Apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup mereka, itu bisa terjadi. Tolong Tuhan, hamba juga doa untuk orang tua mereka dengan sabar mendampingi anak-anak ini. Bantulah Tuhan, Kau luar biasa, Kau hebat, Kau dahsyat. Hamba mohon supaya anak-anak-Mu bisa merasakan kehadiran-Mu. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Bagaimana adik-adik? Masih ingat apa yang kita sebutkan tadi? Masih? Kita sebutkan kembali? Kalau ada yang duduk atau makan-makan, boleh berhenti dulu. Kita berdiri dan kita teriakkan. Sama-sama, oke? Sama-sama dengan Lose. Oke, 1, 2, 3. Tidak ada yang bisa melakukan sama seperti yang Yesus lakukan. Sekali lagi, tidak ada di dunia ini yang bisa melakukan sama seperti yang Yesus lakukan. Oke? Ya, oke adik-adik. Tetap semangat. Besok masih ada cerita, masih ada game, masih ada lagu. Karena itu tetap menantikan untuk acara besok ya. Sampai ketemu besok.